Oke, kita move on. Selanjutnya ke garis bilangan real. Penggambaran bilangan real yang paling familiar dan mudah yang kita lakukan itu adalah dengan menggunakan garis bilangan real. Ini sejak SD mungkin sudah mengenal kalau kita belajar bilangan gurunya buat garis dulu ya, kita sebut garis bilangan real. Pada garis bilangan real nilai mutlak dari suatu bilangan, sebut saja nilai mutlak dari A. Nilai mutlak dari A itu digambarkan sebagai jarak dari A ke titik 0. Nah, jadi misalkan di sini jarak dari min 3 ke 0 adalah mutlak 3. Jarak 4 ke 0 adalah mutlak 4. Jarak X ke 0 bukan X, karena X-nya bisa negatif dan jarak itu harus positif atau 0. Jadi ya mutlaknya. Oke. Dan lebih umum lagi, jarak dari dua bilangan real, kalau kita ngomong jarak itu berarti selisih. Jarak dari dua bilangan real A, B, misalnya ini A, ini B, itu adalah bisa kita pandang sebagai mutlak dari A dikurangi B. Contohnya adalah itu tadi, min 2 ke 3 jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya adalah 5. 5 itu apa? 5 itu adalah min 2 dikurangi 3 dimutlakan, atau 3 dikurangi min 2, yaitu 5 dimutlakan. Ya sudah gitu toh ya. Garis bilangan menjelaskan garis saja kok. Pada akhirnya kita akan memerlukan definisi bagaimana suatu bilangan itu dikatakan dekat dengan bilangan lain. Nah, ini familiar, kata dekat itu sejak kalkulus 1 ya. Jika A bilangan real, maka X dikatakan dekat dengan A jika jarak X ke A, atau kita tulisnya jarak X ke A itu adalah ini, itu kecil. Oke, kecil. Nah, ide tersebut, gagasan tersebut dimulai dengan mengenalkan konsep lingkungan, jadi neighborhood. Beberapa orang menyebutnya persekitaran, mungkin ada dosen yang menyebutnya persekitaran. Ada yang menggunakan bahasa aslinya neighborhood. Di dalam kuliah ini saya akan menyebutnya sebagai lingkungan. Definisi yang pertama tentang lingkungan. Misal A bilangan real epsilon positif. Maka lingkungan epsilon dari A adalah himpunan ini. Himpunan ini. Simbolnya apa? Ini. Ini bacanya adalah lingkungan. Kalau dia neighborhood kenapa enggak N, Pak? Kalau lingkungan kenapa enggak L, Pak? Pokoknya kita sepakati ini, kita sesuaikan dengan yang di buku biar enggak bingung ya. Lingkungan dari A dengan jarak epsilon ya, itu didefinisikan sebagai himpunan semua bilangan real X sedemikian sehingga jaraknya X ke A tersebut itu kurang dari epsilon. Oke, contohnya adalah seperti ini. Misal C-nya, misal C itu adalah 5. Kita akan mensimulasikan lingkungan dari 5. Lingkungan dari 5, panjang epsilonnya berapa kok? Kalau di sini saya pakai delta ya. Sebenarnya kalau yang tadi simbolnya epsilon, bisa simbol apa aja, bahkan bisa simbol bilangan. Ya. Di sini epsilonnya adalah 4. Sehingga lingkungan dari 5 dengan jarak 4, ya kanan kirinya 5, jauhnya adalah 4. Tidak termasuk di yang sini ini, karena harus kurang dari. Sehingga di sini jawabannya adalah kurang dari 9 lebih dari 1. Kalau epsilonnya saya kecilkan, kalau di sini delta ya. Kalau delta saya kecilkan, nilainya jadi ini. V51. V51. Lingkungan dari 5, radiusnya kalau boleh ngomong radiusnya. Radiusnya adalah 1, adalah ini. Dari 4, bukan min 4. Dari 4 sampai 6. Kalau saya kecilkan lagi, jadinya adalah lingkungan dari 5 dengan jarak 0,2. Ya dari 4,8 hingga 5,2. Yang jelas dia adalah himpunan semua X yang berwarna kuning ini berarti ya. Sedemikian sehingga jaraknya ke 5 itu kurang dari si epsilon. Kalau radiusnya adalah epsilon. Kalau ngomong radius ya adalah seperti ini. Oke, kita kembali lagi.
Ini terlalu jauh. Ini terlalu besar. Sehingga dari penggambaran tadi bisa kita simpulkan lingkungan dari A dengan jarak epsilon ya A dikurangi epsilon sampai A ditambah epsilon. Yang kalau kita gambarkan dalam garis bilangan adalah seperti ini ya, yang ini. Ini adalah lingkungan dari A yang berjarak epsilon termasuk A. Karena A dikurangi A itu 0, 0 dimutlakkan itu 0, dan 0 kurang dari epsilon kalau epsilonnya positif. Oke, selanjutnya adalah teorema. Teorema, misal A bilangan real X berada di lingkungan A dengan jarak epsilon. Kita tulis saja X ya. Saya tulis X itu unsur dari V A epsilon. Ini. Untuk setiap, nah ini kata kuncinya setiap. Untuk setiap epsilon positif, maka kita peroleh X sama dengan A. X pasti sama dengan A. Buktinya gimana? Bukti. Tulisannya jelek. Misal X memenuhi mutlak X dikurangi A untuk setiap epsilon positif. Maka dari teorema yang dulu kita kenal, dan waktu saya menjelaskan teorema ini saya bilang ini akan sering kita pakai salah satunya di sini. Maka kita tahu bahwa mutlak dari X dikurangi A itu pasti 0. Kalau mutlak dari X dikurangi A 0 apa maksudnya? Maksudnya adalah X dikurangi A pasti sama dengan 0. Artinya X pasti sama dengan A. Jadi buktinya adalah ini. Kalau gambarannya begini, ini yang tadi ya. Gambarannya adalah begini. Oke. Ini lingkungan 5. Jika ada suatu X yang berada di lingkungan 5 ini, untuk sekecil apapun epsilon, atau sebesar apapun epsilon, biasanya ngomong delta aja wis, di sini tulisannya delta. Untuk sekecil apapun delta atau sebesar apapun delta, maka si X tadi pasti ya si 5 itu sendiri. Contoh, enggak Pak, ada 5, ada selain 5 yaitu misalkan 5,1. Dia selalu berada di lingkungan 5 dengan jarak delta. Enggak kalau deltanya saya buat segini. Tuh 5,1 sudah tidak merupakan unsur dari lingkungan 5. Yang jaraknya yang dengan delta adalah misalkan 0,05 gitu. Ya berarti 0,0001 Pak, nolnya 3. Ya enggak juga. Kalau saya dekatkan terus ya. Jadi 5 tadi katanya 5,0001, nolnya 3. Oke. Nah, wis gak apa-apa wis. Berdarah-darah. Nah, ini saat saya punya epsilonnya ini karena saya bulatkan ya, ini 0, harusnya enggak 0 ya. Ini 0,00005. Itu kan 5,0001 tidak ikut. Jadi pasti kalau ini saya kecilkan terus saya kecilkan, kalau saya besarkan ya jelas banyak yang ikut. Tapi kalau saya kecilkan terus dan untuk setiap delta positif sekecil apapun pasti yang memenuhi X, di mana X itu adalah unsur dari lingkungan ini sekecil apapun ya pasti si 5 itu sendiri. Nah, gambarannya adalah seperti itu, bukti matematisnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya contoh, masih banyak enggak ini ya? Terakhir, wah mantap. Sekalian aja wis. Contoh 29, misal U adalah suatu himpunan bilangan real X dari 0 sampai 1 tidak termasuk 0, tidak termasuk 1. Jika A berada di lingkungan, jika A adalah unsur dari U, maka misalkan epsilon sebagai bilangan terkecil dari A dan 1 dikurangi A. Epsilon itu, jadi yang A ini bisa kita tuliskan, epsilon itu adalah minimum dari A dan 1 dikurangi A. Maka bisa ditunjukkan bahwa lingkungan dari A lingkungan dari A dengan jarak epsilon pasti termuat di U. Oke, simulasinya adalah begini.
Jadi saya punya U itu adalah himpunan semua bilangan real dari 0 sampai 1. Ini yang warnanya saya kasih warna biru ini. Lubang karena 0 tidak ikut, yang ini lubang karena 1 tidak ikut. Aduh, karena 1 tidak ikut, makanya dia lubang begitu. Dan saya punya X. X itu adalah unsur di U. A deh. A tadi adalah unsur di U. Jadi A itu ini saya simpulkan dengan yang merah ini. Jadi A itu dari 0 sampai 1 tidak termasuk 0, tidak termasuk 1. Bisa digerakkan. Terus saya punya epsilon. Epsilon itu siapa? Epsilon adalah minimum dari A atau 1 dikurangi A. Jadi segini itu A, pasti segini 1 dikurangi A. Kenapa? Karena ini panjangnya adalah 1. Jadi kalau saya bawa ke sini, pasti ya di sini itu A, di sini 1 dikurangi A. Kalau saya bawa ke sini, maka di sini itu A, di sini 1 dikurangi A. Oke. Dan epsilon itu minimum dari itu. Jadi bisa dilihat ini ya, minimum dari A dan 1 dikurangi A adalah dalam kasus ini adalah 1 dikurangi A. Segini. Nah, yang ada di berwarna coklat ini atau orange gelap ini ya, itu adalah lingkungan dari A dengan jarak epsilon. Epsilonnya kayak tadi itu. Oke, epsilonnya adalah seperti ini. Tadi di contohnya dikatakan bahwa pasti lingkungan ini termuat di U. Iya, kalau simulasinya begini. Kalau ini saya gerakkan ke sana, tetap yang orange itu ada di dalam, yang biru nggak pernah keluar garis biru. Dia pasti ada di sini. Itu adalah secara intuitif. Gambarannya adalah seperti itu. Nah, ini nggak diminta membuktikan, cuma contoh aja ya wis, kita nggak usah membuktikan secara matematis. Kalau mau tahu rasanya ya silakan buktikan sendiri. Oke, yang B. Jika I adalah himpunan bilangan real X dari 0 sampai 1, termasuk 0 termasuk 1 sekarang. Untuk setiap epsilon positif diperoleh bahwa 0, lingkungan 0 ini dengan jarak epsilon memuat titik yang bukan anggota I. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kita tampilkan lagi simulasinya. Ini, jadi yang berwarna biru itu adalah adalah I ya. Yang contoh kedua tadi I. Adalah I termasuk 0 termasuk 1. Kemudian untuk setiap epsilon positif. Epsilonnya mau berapa saja. Pasti ada titik. Jadi di setiap lingkungannya 0 ini dengan jarak epsilon. Pasti ada titik yang bukan anggota I. Kalau epsilonnya segede ini, ya ada loh yang bukan anggota I ada. Ke sana lagi, kalau lebih gede lagi ya pasti sudah jelas, pasti ada. Sekarang kalau epsilonnya kurang dari sama dengan 1, membuktikan adanya bagaimana? Ini nggak harus membuktikan ya, menunjukkan saja secara intuitif. Ini di sini ada X yang bukan unsurnya I tetapi ada di dalam lingkungan 0 dengan jarak epsilon. Kalau saya kecilkan lagi ya tetap ada di sini. Kalau saya kucilkan lagi tetap ada. Tetap ada itu. Kalau saya kecilkan lagi tetap ada. Yaitu ini contohnya min 0,0005. Kalau saya kecilkan lagi, kecil sekali. Asalkan tidak sama dengan 0 ya, karena tadi epsilonnya harus positif. Ya tetap ada. Di zoom lagi masih bisa lagi terus. Enggak terhingga banyaknya perbesaran ke zoomnya. Nah, jadi pasti ada anggota dari V0 epsilon ini yang bukan anggota dari I. Ini yang C terakhir, jika X kurangi A dimutlakkan kurang dari epsilon, jadi kurangi B dimutlakkan kurang dari epsilon, maka dari ketaksamaan segitiga kita tahu bahwa kalau X ditambah Y dikurangi ini pasti sama dengan ini ya. Karena Y-nya saya bawa ke sana, hanya saya bawa ke sana. Ini min A, min B jadinya ya. Min A, min B. Jadi di sini min A, di sini min B. Kemudian dari ketaksamaan segitiga kita peroleh ini. Ini diginikan tapi tandanya lebih kecil dari sama dengan. Sehingga ketemu
dia 2 epsilon. Karena ini tadi kurang dari epsilon, Maka kalau ditambahkan pasti kurang dari 2 epsilon. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.